Halo sahabat, ketemu lagi ya dengan saya Imam Riyadi di sini. Dan untuk edisi kali ini kita ada di segmen Mereka Sukses. Nah, di segmen Mereka Sukses ini saya akan membahas atau menceritakan biografi dari orang-orang sukses yang ada di seluruh dunia ya teman-teman. Harapannya adalah ketika kalian melihat video-video yang ada di segmen Mereka Sukses ini, kalian bisa terinspirasi dan kalian bisa termotivasi untuk lebih semangat lagi mengejar cita-cita kalian. Harapannya adalah kalian bisa meniru paling nggak ya semangat-semangat dari orang-orang sukses yang akan saya hadirkan di segmen Mereka Sukses ini. Nah, untuk edisi pertama ini di segmen Mereka Sukses, saya akan sedikit memberikan intisari atau kisah perjalanan dari salah satu orang terkaya yang ada di dunia. Beliau adalah salah satu pendiri ya, founder dari Microsoft. Kalau saya ngomong masalah Microsoft, pasti kalian semuanya tahu ya, salah satu produk software andalan dari perusahaan Microsoft yaitu Windows. Windows adalah piranti lunak atau software yang digunakan oleh hampir seluruh komputer yang ada di dunia. Saya yakin kalian semuanya komputernya ataupun laptopnya softwarenya pasti pakai Microsoft Windows ya teman-teman. Sama seperti saya juga. Nah, kita lihat ya bagaimana sih sedikit perjalanan dari Bill Gates ini untuk meraih kesuksesannya. Dan di edisi kali ini, di edisi pertama ini, saya hanya sedikit memberikan intisari ya teman-teman dari perjalanan Bapak Bill Gates ini. Nanti di lain waktu saya akan memberikan informasi dan menceritakan tentang sejarah atau sepak terjang dari Bapak Bill Gates ini ya. Nanti ya di next video. Dan untuk video kali ini saya akan memberikan sedikit aja intisari dari perjalanan Bapak Bill Gates. Kalian tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Uses graphics and the speed. Siapa sih yang nggak kenal Bill Gates? Pria dengan nama asli William Henry Gates III ini lahir pada 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Dan dia adalah pendiri dari perusahaan Microsoft yang saat ini menjadi manusia paling kaya di muka bumi. Wow, Bill Gates sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia loh. Bill Gates sukses membangun dari bawah sebuah perusahaan yang mampu mengukir namanya di industri komputer dengan membuat perangkat lunak yang selama ini kita kenal dengan nama Windows, di mana perangkat lunak ini telah dipakai oleh hampir seluruh komputer di dunia. Ide untuk mendirikan Microsoft sendiri dimulai pada tahun 1975 bersama dengan sahabatnya Paul Allen. Bill Gates melihat ada potensi yang dapat dikembangkan dari bahasa pemrograman yang mereka kuasai dan cukup populer pada masa itu, yakni Basic Programming. Nama Microsoft itu sendiri bukanlah ide Bill Gates, melainkan ide rekan seperjuangannya, yakni Paul Allen. Microsoft yang terdiri dari dua suku kata, yakni micro dan soft. Micro yang berarti microcomputer dan soft yang berarti software. Tidak lama setelah itu, yakni tepatnya pada tahun 1987, Bill Gates tercatat sebagai miliarder dan masuk ke daftar 400 orang terkaya di Amerika versi majalah Forbes. Fokusnya di dunia software memang sudah tak terbendung lagi. Sepanjang hidupnya, Bill Gates tidak pernah sekalipun melirik bisnis lain, seperti kuliner ataupun properti. Hingga sekarang, Microsoft telah memiliki kurang lebih 100.000 karyawan dari lebih dari 100 negara di dunia. Wow, luar biasa ya geng? Menurut Bill Gates, ada 3 kemampuan yang setidaknya harus dimiliki jika kamu ingin sukses, yakni kemampuan sains, engineering, dan ekonomi. Meskipun begitu, bukan berarti Bill Gates memaksa kalian untuk bisa coding ya. Bill Gates pernah mengatakan, Meskipun begitu, bukan berarti Bill Gates memaksa kalian untuk bisa coding ya. Bill Gates pernah mengatakan, Anda tidak perlu bisa coding. Yang perlu Anda lakukan adalah memahami apa yang bisa dilakukan engineering dan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Dengan banyaknya prestasi yang dimiliki Bill Gates, tidak mengherankan jika kedatangannya ke Indonesia pada tahun 2008 disambut dengan sangat meriah. Pada seminarnya kala itu, Bill Gates pernah mengatakan, saya ini contoh yang buruk. Tapi kenapa Bill Gates mengatakan itu ya, geng? Usut punya usut, ternyata Bill Gates sering menemukan kesalahpahaman dikarenakan banyaknya orang yang ingin menjadi pengusaha dengan mengorbankan kuliahnya.
Menurut Bill Gates, banyak sekali orang yang beranggapan bahwa dengan memaksakan berbisnis dan putus dari kuliahnya adalah ciri dari orang sukses. Sebut saja seperti Mark Zuckerberg, sang pendiri Facebook yang merupakan seorang triliuner muda yang tidak menyelesaikan kuliahnya di Harvard University. Menurut Bill Gates, kuliah adalah saat yang paling tepat untuk memenuhi segala keingintahuan. Dan jika ingin jadi pengusaha, gunakanlah kesempatan magang di perusahaan secara maksimal. Bahkan Bill Gates sudah menyampaikan dengan jelas nih geng, bahwa dirinya adalah contoh yang buruk dari sisi akademis. Dan benar saja, menurut penelitian, lebih banyak pengusaha sukses dari mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dibanding yang lebih memilih drop out dari kampusnya. Dan Bill Gates pernah berpesan, Anda boleh mencontoh saya dari banyak aspek, tapi jangan contoh saya dari sisi akademis. Sekian dulu ya video kali ini. Nah, tadi kita sudah lihat sama-sama ya teman-teman sedikit intisari dari perjalanan Bapak Bill Gates. Ya nanti ya sesuai janji saya nanti di next episode saya akan menceritakan tentang biografi lengkap dari Bapak Bill Gates ya, supaya kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih utuh gitu ya. Dan untuk video ini hanya ya buat intisari aja, buat seru-seruan. Kalau misalnya kalian iseng-iseng melihat video ini, menemukan video ini ya sedikit banyaknya bisa terinspirasi dari perjalanan Bill Gates ya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari video tersebut? Video tersebut tadi sedikit banyaknya kita bisa mempelajari dari karakter atau sifat Bapak Bill Gates ya. Beliau menjadi salah satu orang terkaya di dunia karena memang beliau itu memiliki kemampuan gitu ya. Yang paling kita pelajari adalah Bapak Bill Gates ini fokus di satu bidang. Seperti yang kalian lihat di video tadi ya, Bapak Bill Gates ini hanya menekuni satu bidang, yaitu di dunia perkodingan gitu ya, nggak tahu apa itu namanya. Yang pasti beliau tidak tertarik sama bidang-bidang yang lain, baik itu properti ataupun bisnis kuliner dan lain-lain ya. Beliau hanya fokus di satu bidang. Nah, ini buat kalian semuanya ya teman-teman, ketika kalian memiliki kemampuan apapun itu di bidang apapun, ya udah kalian fokus aja di satu bidang itu, jangan ke bidang-bidang yang lain. Asah terus kemampuan kalian lebih fokuslah di satu bidang yang kalian kuasai itu, dan jadikan diri kalian adalah ahli di salah satu bidang itu. Setelah kalian ahli, setelah kalian bisa menguasai salah satu bidang itu, ya udah kalian terus fokus dan nantinya kesuksesan akan mendatangi kalian. Jadi ya kalau misalnya kalian punya satu kemampuan apapun itu ya, keahlian apapun itu ya, jangan nanggung-nanggung, kalian harus terus fokus mengasah kemampuan kalian ya. Nah, inilah gunanya fokus. Kalau misalnya kita nggak fokus, kita punya kemampuan di satu bidang A, kemudian belum ahli, kita pindah ke bidang B, bidang C, bidang D, maka kita nggak akan pernah mendapatkan kesuksesan. Kurang lebih begitu ya cara pandang dari Bill Gates. Nah, ada satu kesamaan ya teman-teman, kalau misalnya saya lihat orang-orang sukses itu biasanya mereka di akademik itu nggak terlalu pandai. Bahkan Bapak Bill Gates ini pun sempat drop out dari kuliahnya. Ya itulah orang ya, manusia ya, ketika manusia di satu bidang tidak berhasil, di dunia akademik tidak berhasil, maka dia bisa berhasil di bidang lain. Jadi kalau misalnya kalian di bidang akademik nggak berhasil, nggak usah khawatir ya, nggak usah berkecil hati, nggak usah minder, nggak usah apa-apa, karena banyak sekali orang-orang yang sukses bahkan di dunia akademik itu mereka itu nggak bagus gitu ya, nilainya nggak bagus. Bahkan seorang Bill Gates pun sempat drop out dari kuliahnya. Tapi ya seperti yang dibilang tadi, bahwa Bill Gates jangan sampai ditiru ya kalau misalnya dia drop out dari kuliahnya gitu ya. Harusnya kalian juga iringi dengan kemampuan akademik ya, walaupun nggak pandai, yang penting kalian kuliahnya lulus, kurang lebih seperti itu ya. Tapi ya buat saya, apapun akademik kalian itu nggak akan berpengaruh banyak dengan kesuksesan kalau misalnya kalian tidak fokus dan kalian tidak bekerja keras untuk meraih apapun yang kalian cita-citakan. Setinggi apapun nilai kalian di akademik, kalau misalnya kalian tidak fokus seperti Bill Gates ya percuma aja gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk edisi kali ini di segmen Mereka Sukses sampai sini dulu ya teman-teman. Nanti di next edisi, di video-video selanjutnya di segmen Mereka Sukses, saya akan berikan informasi yang utuh gitu ya dari biografi seseorang yang sukses.
Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian bisa like video ini, kalian bisa subscribe channel ini, kalian bisa share video ini jika video ini bermanfaat, supaya banyak orang lagi yang bisa mau mengunjungi channel saya dan bisa memberikan motivasi lewat video-video yang ada di channel ini, supaya kalian semua menjadi lebih termotivasi dan lebih semangat lagi dalam menjalani hidup. Itu adalah tujuan utama saya membuat channel ini ya teman-teman. Baik, untuk edisi kali ini sampai sini dan kita ketemu lagi di edisi-edisi yang lain ya teman-teman.